tahun 2021 mudik ditiadakan. Memahami ini biar tidak salah paham terus, pemerintah ini maunya apa sih sebenarnya dengan kebijakan ini, Pak? Ini kebijakannya kan paradoksal, ini paradoks gitu ya. Artinya satu sisi melarang mudik, tapi sisi lain ada sektor-sektor ekonomi termasuk pariwisata. Dan berinovasi dengan produk-produk wisata, produk-produk layanan untuk masyarakat yang tidak bisa mudik. Ya, bicara larangan mudik, yang ramai dipertanyakan publik adalah mudik tidak boleh, tapi tempat wisata kok dibuka? Saya akan tanyakan langsung ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam, Mas Sandi. Malam Mbak Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sandi, yang jelas kebijakan membuka pariwisata memang kemudian dianggap kontradiktif oleh sebagian orang karena rasanya kok bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang lain, terutama larangan mudik. Bagaimana Mas Sandi menanggapinya? Jadi pertama-tama terima kasih Mbak Nana udah mengundang kita. Dan kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi. Dan kebijakan untuk meniadakan mudik diambil karena kita ingin menekan penularan angka COVID-19 dalam bingkai PPKM skala mikro. Nah, di dalam PPKM skala mikro tentunya mengacu kepada kebijakan dari pemerintah daerah setempat bagaimana mengatur kegiatan masyarakat. Nah, kami di sektor pariwisata tentunya harus memastikan bahwa dalam PPKM skala mikro tempat wisata itu dibuka harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Harus memakai masker, menjaga jarak, harus juga memastikan ada tempat untuk mencuci tangan. Sebisa mungkin kita dorong vaksinasi untuk para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan yang terpenting Mbak Nana, bagaimana menjaga kapasitas agar tidak berkerumun dan tidak melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sekitar 50% kapasitas di setiap destinasi wisata. Jadi kita tidak ingin tidak mengambil langkah antisipatif. Nanti pada saatnya masyarakat tidak diperbolehkan mudik, mereka akan berkegiatan, bermobilitas, dan salah satu tujuan mereka berkegiatan adalah di destinasi wisata. Oleh karena itu kita harus pastikan protokol kesehatan dan kita punya panduan CHSE yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Itu kita lakukan secara ketat dan disiplin. Mas Sandi, yang kemudian banyak muncul adalah ya sudah saya tidak mau mudik kok, saya cuma mau wisata ke Pantai Losari yang kebetulan dekat kampung saya. Jadi itu pernyataan-pernyataan yang tepat atau tidak? Karena apakah misalnya memang dimungkinkan wisata keluar kota pada saat larangan mudik atau seperti apa? Nah, ini harus mengacu tentunya kepada keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu Kementerian Perhubungan sudah memberikan panduan. Kami di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, ranah kami, tugas dan fungsi kami adalah memastikan destinasi-destinasi wisata tersebut patuh terhadap protokol kesehatan, patuh terhadap pembatasan-pembatasan yang sudah dilakukan dalam bingkai PPKM skala mikro. Nah, memang masyarakat, kita mengimbau masyarakat sekarang kita di tengah-tengah pandemi, alhamdulillah angka penularan COVID-19 sekarang bisa ditekan dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi kita tidak boleh lengah karena ini belum selesai. Kita masih melakukan proses vaksinasi. Jadi kita butuh kesadaran dari masyarakat dan kita akan memberikan langkah-langkah stimulus agar sektor-sektor terutama pariwisata dan ekonomi kreatif ini misalnya mengganti kehadirannya yang nggak bisa ke Makassar, mengirim produk-produk ekonomi kreatif seperti parsel lebaran, dan kita mendorong penggunaan barang buatan lokal dan
memberikan subsidi untuk ongkos kirimnya. Mas Andi, saya cuma ingin memastikan, jadi ya diperbolehkan wisata di luar kota atau wisata yang tadi Anda sebutkan terbuka itu memang wisata yang hanya bisa dilakukan penduduk di kota itu, Mas Andi? Destinasi-destinasi wisata yang kami pantau pasti ada di level nasional, tapi akan mengacu kepada PPKM skala mikro daerah-daerah tersebut. Jadi kalau misalnya seperti yang sudah diumumkan, ada peraturan Menteri Perhubungan yang membatasi pergerakan di luar aglomerasi, yaitu tentunya kita harus mengacu kepada peraturan Pak Menteri Perhubungan seperti itu. Jadi jangan dibentur-benturkan, Nana. Ini kebetulan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, kita terus berkoordinasi. Ya. Bukan jadi membenturkan Mas Andi, hanya meminta kejelasan karena beda tuh kalau memang wisata lokalnya saja yang boleh, berbeda karena sekarang kan banyak kan seperti itu. Oh, saya nggak mau mudik kok, saya maunya main ke Borobudur. Nanti di Borobudur kebetulan di belakangnya rumah saya gitu. Jadi kesannya kan sekarang ada pengertian yang mungkin harus diluruskan. Tetap tidak boleh keluar kota untuk berwisata, begitu kan? Betul. Jadi itu yang diinterpretasi seperti itu tentunya menurut saya adalah satu interpretasi yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah berkegiatan dalam lingkup PPKM skala mikro. Jadi cukup jelas menurut saya tentunya kita juga akan mengacu 1-2 minggu dari sekarang kita nggak tahu Nana. Kalau misalnya Mbak Nana lihat angka COVID-nya ini tiba-tiba meningkat secara drastis, kita pasti akan melakukan adaptasi dan melakukan penyesuaian. Jadi kami di sini murni melihat berdasarkan data tersebut disuplai oleh para ahlinya dan kebijakan itu diambil oleh pemerintah di otoritas yang membidangi. Kami tinggal menyesuaikan. Kami di pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya sangat terpukul, sangat terpuruk sekarang di tengah-tengah pandemi, tapi kita yakin bahwa keputusan untuk menekan penularan angka COVID-19 harus menjadi prioritas kita bersama. Oke, baik. Kita harus break. Setelah ini saya akan berbincang dengan Gubernur Banten yang sudah terhubung. Saya ingin menyapa dulu Pak Wahidin Halim, sudah terhubung di Mata Najwa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Wahidin, nanti. Assalamualaikum Pak Rahman dan Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung Pak Gubernur. Yang jelas menarik ini karena saya juga membaca dan mendengar Pak Gubernur sempat bilang soal kebijakan melarang mudik, membolehkan wisata dibuka itu menyulitkan Pemda. Saya ingin tahu potensi kesulitannya di mana. Apa sudah sulit dari sekarang? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini.